Halo, saya Adriski. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis perbandingan ERP Odoo dengan SAP. Untuk perbandingan yang relevan, saya memilih membandingkan simulasi procure to pay di kedua vendor ERP tersebut. Analisis perbandingannya sendiri dilakukan dengan cara melihat simulasi video di YouTube. Nah, langsung saja kita langsung ke video pertama, yaitu simulasi procure to pay di SAP. In this video, we will walk you through a generic purchase-to-pay process in a manufacturing or retailing company. We will start with a purchase order which gets sent to the vendor, then show you how to post the received goods into stock. After that, you will learn how to post a vendor invoice, and finally, how to pay the invoice. Oke, pada bagian pertama di video ini dijelaskan proses purchase to pay atau procure to pay secara umum. Pada pertama, perusahaan akan membuat purchase order ke vendor, kemudian perusahaan akan menerima barang yang di-purchase tersebut, dan kemudian vendor akan mengirimkan invoice ke perusahaan atau perusahaan menerima invoice tersebut dari vendor, dan yang terakhir perusahaan akan membayar tagihan sesuai jumlah yang tertera di invoice tersebut. Let's now head to the first step in the process, creating a purchase order. Whenever there is a requirement to purchase a specific good, the purchasing department will create a purchase order using transaction ME21N. Here, we first enter a vendor number, purchasing organization, purchasing group, and company code. Next, we enter the material or other object we are purchasing, the quantity to be purchased, and the plant. The purchasing price is automatically determined because there is already an agreement with this vendor, a so-called purchase info record. Oke, baik. Dijelaskan tahap pertama di sini yaitu membuat purchase order ke vendor. Jadi dapat dilihat bahwa jika di SAP untuk membuat purchase order sendiri memerlukan banyak informasi seperti data vendor sendiri dan purchase organization itu ukurannya seberapa gitu. Kemudian di sini ada beberapa informasi yang penting untuk membuat purchase order seperti material, kuantitas, dan kemudian harga, di mana harganya sendiri otomatis dimasukkan sesuai kesepakatan dengan vendor. Namun, dapat dilihat di sini bahwa banyak sekali informasi yang harus dimasukkan dan juga informasi lain yang tertera. Tampilannya sendiri terkesan sangat kompleks dan menurut saya ini tidak mudah dipelajari bagi pengguna pemula. Lanjut saja. Finally, we save the purchase order. Next, we'll receive the material we ordered. This is known as a goods receipt, and we use transaction MyGo. We enter the number of the purchase order we just created, and the system will show the item we purchased. We confirm the item by clicking the OK box and post the goods receipt. The system will simultaneously put the material into inventory and post the accounting document, updating the balance sheet accordingly. Baik, di sini dijelaskan tahap kedua, yaitu penerimaan barang yang dikirim oleh vendor. Nah, jadi untuk mengirim barang tersebut, kita harus memasukkan purchase order yang kita buat sebelumnya, kemudian langsung ditampilkan data-data yang sesuai tertera di purchase order tersebut. Untuk segi tampilannya sendiri masih sama, banyak informasi yang ditampilkan di sini, dan tampilannya terkesan sangat padat. Begitu. And post the accounting document, updating the balance sheet accordingly. The next step is invoice receipt, where we receive the vendor invoice using transaction MyRow. We enter the purchase order previously created, as well as the invoice date. Next, we enter the invoice amount, which the system compares to the purchase order value. Both amounts match in this case, so we can post the invoice. The system will now create the accounts payable balance against the vendor. Baik,
Kemudian dijelaskan tahap ketiga yaitu mendapatkan eh, receipt atau faktur dari vendor. Nah, di sini dapat dilihat bahwa masih tetap banyak informasi yang perlu dimasukkan seperti amount atau jumlah tagihan dan kemudian SAP akan menyesuaikan jumlah tagihan tersebut dengan tagihan yang diberikan oleh vendor begitu. Nah, lanjut. The system will now create the accounts payable balance against the vendor. Finally, in the procure to pay process, we actually pay the vendor. In this example, we're doing a manual payment using transaction F-53. We enter the document date, the bank account to transfer the money from, the payment amount, and the vendor account. We then press the button Process Open Items to select the open invoices for that vendor. As there is only one open invoice in this case, the system automatically proposes this one for the payment. We post the document to complete the payment, clearing the accounts payable balance for the vendor. Pada tahap terakhir yaitu pembayaran tagihan yang diberikan oleh vendor. Nah, di sini untuk pembayarannya sendiri dilakukan secara manual dan SAP akan meminta beberapa data seperti account dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian SAP juga langsung melakukan posting ke jurnal begitu sehingga account payable yang diarahkan ke vendor langsung dihapus. Untuk proses procure to pay di SAP sendiri sudah selesai. Lanjut kita akan membandingkan dengan simulasi procure to pay di Odoo. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan proses procure to pay, yang dimana diawali dengan permohonan pembelian barang atau jasa dan yang terakhir diakhiri dengan account payable. Nah, pertama kalian harus menginstal. Nah, di sini saya sudah membuat 3 user, yaitu accounting user, warehouse user, dan purchase user. Nah, di sini ada accounting user. Nah, di sini accounting user memiliki dua, yaitu administrator. Nah, warehouse user diberikan akses di mode untuk login masing-masing user. Nah, pertama kalian masuk ke purchasing user, lalu create request for quotation, dan kalian bisa memilih vendor serta produk apa yang kalian inginkan. Setelah menginput semua vendor dan produk, kalian bisa mengklik save dan kalian send by email dan tunggu sebentar hingga proses send email selesai. Nah, di sini ada template nanti dan setelah itu kita klik send. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita mengirim email, maka statusnya akan menjadi RFQ send. Dan setelah kita mengirim email, kita mengklik confirm order. Setelah kita mengklik confirm order, maka status dari purchase kita yaitu menjadi purchase order. Nah, selanjutnya kita Baik, di sini dijelaskan tahap pertama dari procure to pay untuk Odoo. Jadi, dilakukan simulasi melakukan pembelian ke vendor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tampilannya sepenuhnya berbeda dengan SAP, dikarenakan tampilannya cenderung tidak padat. Jadi, menurut saya ini akan lebih mudah dipelajari bagi seseorang yang baru mulai menggunakan ERP karena informasi yang diberikan juga cukup sedikit. Baik, lanjut. dari Odoo dan saya akan mengikuti template dari Odoo sebentar. Statusnya akan menjadi RFQ send. Dan setelah kita mengirim email. Nah, bagian kedua yang saya sukai di sini adalah Odoo memberikan dokumen log sehingga kita bisa melakukan tracking dari sebuah kegiatan gitu atau dari sebuah dokumen. Nah, di sini eh, dijelaskan bahwa tadi proses procure to pay dimulai dari pembuatan RFQ, kemudian RFQ dikirim sehingga statusnya berubah menjadi RFQ send. Kemudian eh, ketika purchase order dibuat, maka statusnya berubah menjadi purchase order. Di sini tertulis purchase order created. Email kita mengklik confirm order. Jadi purchase order. Nah, selanjutnya kita
masuk ke warehouse user. Nah, vendor akan mengirimkan barang ke kita klik inventory, lalu receipt, dan kita pilih yang warehouse 002. Barang sudah tersedia. Nah, kita bisa mengedit, kita klik edit bahwa kita sudah menerima barang tersebut. Kita anggap kita sudah menerima semua barang, yaitu kita input 10, lalu kita klik save, dan kita klik validate. Setelah itu kita kembali lagi ke purchase, kita klik validate. Jadi tahap kedua di sini dijelaskan penerimaan barang setelah dikirim oleh vendor. Nah, di sini simulasi dilakukan dari sudut pandang staff warehouse. Jadi yang dilakukan adalah mengubah eh, kuantitas di kolom dan sesuai demand, kemudian di-validate. Setelah itu kita Lanjut. kembali lagi ke purchasing user. Nah, di sini receive produk masih berwarna ungu, lalu kita refresh halaman tersebut sehingga receive produk tersebut berubah menjadi create bill. Sudah menjadi create bill karena kita sudah menerima barang semua, receive-nya menjadi 10 dan kita klik create bill untuk membayar barang dari vendor. Nah, di sini sudah ada draft vendor bill yang akan kita serahkan ke accounting user. Nah, kita harus masuk ke accounting user terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke accounting user terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke accounting user, kita klik invoicing, lalu kita pilih vendor, lalu kita klik bills. Nah, selanjutnya kita pilih vendor yang Azure Interior, yaitu statusnya di mana masih draft. Nah, setelah itu kita klik confirm. Ternyata kita harus mengedit dulu bill date. Kita tetapkan bill date-nya kapan, yaitu kita samakan saja menjadi 4 April 2022. Lalu setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita klik confirm untuk mengkonfirmasi bill yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita klik register payment untuk membayar ke vendor tersebut. Nah, di sini jurnalnya itu ada bank dan cash. Nah, kita pilih bank saja dan payment date-nya 4 April 2022. Lalu kita create payment. Dan bill kita akan ada logo PAN. Nah, pada tampilan purchasing user sebelum kita refresh tidak ada logo paid dan kita akan ada logo paid yang bisa lihat di sebelah kanan. Ini membantu kalian. Baik, bagian terakhir dijelaskan proses ketiga, tahap ketiga dan keempat dari simulasi procure to pay, yaitu penerimaan vendor bill dan pembayarannya sekaligus. Gitu. Nah, pembayaran tersebut dan penerimaan vendor bill melibatkan dua pihak di perusahaan, yaitu purchasing dan accounting, gitu. Mungkin di sini tahap ketiga sendiri dianggap bahwa vendor bill diterima melalui staff purchasing gitu. Kemudian oleh staff purchasing diteruskan ke staff accounting, baru dikonfirmasi oleh staff accounting itu sendiri sehingga terpost di jurnal dan keluar uangnya dari perusahaan. Oke, dari secara keseluruhan simulasi procure to pay di Odoo sendiri mudah dimengerti, kemudian tampilannya sendiri dan pengalaman penggunaannya itu lebih beginner friendly daripada SAP dikarenakan SAP sendiri tampilannya cenderung lebih kompleks. Terlihat di sini banyak tabel, kemudian informasinya cukup padat dibandingkan dengan SAP, dibandingkan dengan Odoo yang cenderung lebih ringkas. Sehingga bagi saya untuk pengguna yang sudah terbiasa menggunakan ERP mungkin akan lebih menyukai SAP, tapi bagi pengguna yang baru mulai menggunakan ERP, ada baiknya jika mereka memilih menggunakan Odoo dikarenakan penggunaannya lebih mudah begitu.
Oke, sekian dari saya. Semoga video ini dapat membantu Anda. Eh, Nantikan pembahasan tentang ERP di video berikutnya. Terima kasih.